Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati luar biasa. Sepanjang hari beraktivitas, sepanjang hari bekerja, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Sehingga hari ini kita ada di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bawa setiap pujian, penyembahan hati hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini kami beraktivitas Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan Yesus sertai setiap kami. Sampai hari ini kami menginjakkan kaki kami Tuhan di tempat ini. Sampai hari ini juga Tuhan Yesus kami ada di ibadah ini. Baik kami secara offline maupun secara online. Di ibadah rally doa Pentakosta ini. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus kami ada di hari terakhir di bulan Mei 2025. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan sepanjang bulan yang kami terima Tuhan. Dan hari ini kami bawa hati kami untuk menyembah Tuhan. Pakai setiap lidah bibir kami Tuhan. Pakai setiap hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Menyanyikan nyanyian baru buat kemuliaan nama Tuhan. Agar setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, kami menguasai setiap kami, jamah lawat setiap kami Tuhan. Kuatkan setiap kami Tuhan Yesus, teguhkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Firman Tuhan kita datang pada Tuhan pada malam ini. Kita mau kasih hati kita, kita mau kasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini lewat pujian penyembahan. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik yang terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan
seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi nyatakan, yang ku tahu Dia mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Seturut firman, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita hari ini. Haleluya. ku yakin Seturut kasih-Nya bagiku. Setiap kami menyembah-Mu, Yesus. Terimalah penyembahan kami, Tuhan. Terimalah pujian kami. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, semuanya untuk kemuliaan-Nya, Tuhan. Kasih Tuhan, hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Seturut kasih-Nya bagiku. Ini yang kami tahu, Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri, Saudara. Ini yang kami yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Ada tepuk tangan berikan buat Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Mampukan kami melakukan Yesus kehendaki. Mampukan kami, Tuhan, melakukan yang Kau kehendaki, yang Engkau senangi. Kami, Roh Kudus, jamah setiap kami, Roh Kudus,
kami. Engkau manis, Engkau lembut, Engkau manis ya Roh Kudus. Makasih Yesus Tuhan, buat Roh Kudus yang Kau berikan. Kau nyatakan kemuliaan bagi setiap kami tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, panggil namanya Yesus. Yesuslah Tuhan, sekali lagi katakan Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Takkan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sembah Kau Tuhan.
Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Biar di rally doa Pentakosta ini Tuhan, kami gak sia-sia datang ke sini Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini, yang menjamah, melawat setiap kami Tuhan, mengubah kehidupan kami Tuhan, semakin lebih lagi mau ikut kehendak Tuhan, semakin lebih lagi mau menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Maka hari ini kami mau menyembah lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Mari kita sekali lagi kita mau menyembah Tuhan hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Kau ubah hati kami, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali kita mau katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Nyatakan syukurku. Allah Roh Kudus sanggup ubah hati, ubah hatiku, jelikan setiap, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang mulia selamanya. Haleluya.
menyatakan doamu di hadapan Tuhan hari malam ini. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja hari ini. Oh God, I worship you. Sembah, sembah. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari lebih sungguh lagi pada Tuhan nyatakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Nyatakan, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Come on. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuji-Mu Tuhan, selamanya mulut lidah bibir kami hanya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus atas Engkau yang hadir, memilih, memanggil setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Puji nama Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi hanya dalam nama Tuhan Yesus asal kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema apa yang harus kita mengerti dalam menghadapi hidup ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya
bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari Khotbah Gembala yang kita terkasih Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala yang kita terkasih Bu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50-53, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam hidup. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita, Dia curahkan Roh-Nya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan Yesus mengumpulkan kami tempat ini. Kami telah menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli
Berkati urapi setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hatinya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jadikan kami juga mengerti akan setiap apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Ajar kami senantiasa bukan cakap mendengar saja, tapi kami juga cakap untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus pada hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang berharga Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Sama-sama kita katakan seindah pelangi. Kita bangkit berdiri boleh saudara. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan malam ini. Puji nama Tuhan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang Bapa berikan dalam hidup kami. Buat anak-Mu yang tunggal, pemberian yang paling berharga, paling mahal, paling berarti, menggantikan kami untuk menyelamatkan hidup kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Betapa kami menerima anugerah yang tak terukur begitu besar, untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau ya Bapa. Dan dikasihi Tuhan Yesus,
dan senantiasa dijaga, dipimpin, dituntun oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan hidup kami begitu berharga oleh karena kasih-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Mengalami-Mu Tuhan Yesus. Dibentuk, dibangun, dibaharui, dibasuh oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau karuniakan. Tuhan Yesus pimpin urapi setiap kata kalimatnya. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang membalut hati yang terluka. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang mengisi hati yang kosong. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang memulihkan setiap hubungan. Kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang membentuk kami dan menjadikan kami surut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi dalam tujuan dan rancangan Tuhan yang kekal. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh kemurahan kasih-Mu, hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disempurnakan, dan kami dilayakkan untuk melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, shalom kepada jemaat yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada yang bergabung secara online, amin. Kemarin kita merayakan hari kenaikan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan 10 hari ke depan kita akan ibadah reli doa Pentakosta. Saudara, saya percaya setiap kita yang kemarin memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, salah satu poin penting yang saudara dengar dalam pemberitaan firman Tuhan, saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan dan hampir semua hamba Tuhan akan memberitakan ini di hari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk memberikan Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Betul? Karena firman Tuhan katakan adalah lebih berguna jika aku pergi. Supaya Roh Kudus itu datang, diberikan kepada kita. Amin. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hidup kita oleh Roh Kudus? Apa yang Roh Kudus lakukan, kerjakan di dalam hidup kita, dalam menolong kita, dalam menghibur kita, dalam menjaga kita, dalam menuntun kita. Apa yang Roh Kudus lakukan? Dan bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus? Hidup oleh Roh Kudus. Di dalam kuasa Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudusnya, begitu pentingnya buat saudara dan saya, supaya kita bisa menikmati semua berkat ini. Katakan amin. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Hidup oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-1, ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita baca bersama-sama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin. Mari kita lihat di sana. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. There is no condemnation. Tidak ada lagi keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa engkau bersalah dan harus menanggung hukuman. Kenapa? Karena sudah Tuhan Yesus yang pikul di atas kayu salib.
Saya mau straight to the point. Ada banyak orang menyalahartikan ayat ini sehingga hidup kebablasan karena salah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, oh tenang, kita hidup dalam Tuhan Yesus, nggak ada lagi penghukuman. Firman Tuhan ini disampaikan sungguh untuk membawa saudara dan saya menyadari pengorbanan Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang menuntun kita hidup dalam pertobatan dan kesungguhan, bukan sama sekali sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang mengatakan begitu bahwa oh sekarang nggak ada lagi penghukuman di dalam Yesus, bukan berarti untuk hidup bebas. Saudara perhatikan dua kata di depannya, demikianlah sekarang. Amin. Jangan ketinggalan dua kata ini. Artinya kalau demikianlah sekarang ini menyatakan satu hasil, betul? Finally, and then, ini loh gitu. Ini Roma pasal yang ke-8. Ada 7 pasal sebelumnya yang menyatakan bagaimana keberdosaan manusia. Dan manusia nggak berkuasa untuk lepas dari dosa. Semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu masuk Roma pasal yang ke-3. Roma pasal yang ke-4, saudara dan saya diselamatkan, dibenarkan karena penebusan Tuhan Yesus cuma-cuma. Masuk Roma pasal yang ke-5, masuk Roma pasal yang ke-6 menyatakan bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, telah menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, bukan lagi menjadi senjata dosa. Lalu Paulus juga menceritakan bagaimana pergumulannya. Bahwa dia juga berjuang di dalam dirinya, bahwa kehendak dengan perbuatannya berbeda. Dia nggak bisa dengan kekuatannya, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di Roma pasal yang ke-8 katakan, demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini hasilnya. Jadi firman Tuhan mau menyadarkan saudara dan saya untuk kita tahu, kita sadar sepenuhnya posisi kita sekarang. Di mana kita ada sekarang. Kalau kita ada di dalam Kristus, hidup saudara dan saya bukan lagi untuk target dihukum, tetapi untuk dikasihi oleh Bapa di sorga. Amin. Karena dahulu kita ada di dalam dosa. Dan oleh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya dilepaskan dari dosa kepada posisi yang baru. Dahulu kita adalah sahabat dosa dan musuh Allah. Ketika kita hidup melekat dengan dosa, kita jauh dari Allah, kehilangan hubungan dengan Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita nggak bisa ke sana dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa pindah posisi, hanya darah Yesus yang melepaskan kita dari belenggu dosa, katakan amin. Dan ketika kita dilepaskan dari belenggu dosa, saudara dan saya dibawa kepada posisi yang baru, yaitu apa? Dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Dari orang berdosa menjadi orang benar, dan hidup kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Firman Tuhan mau kasih tahu, Allah bukan lagi mengejar engkau karena ada hutang dosa yang harus dilunaskan. Kalau ada orang lain punya hutang sama seseorang, belum bisa bayar, dia nggak akan berani ketemu, atau malu ketemu, betul? Tapi kalau hutangnya sudah dianggap, bukan dianggap lagi, hutangnya sudah dihitung lunas, berani ketemu nggak? Amin. Bahkan kalau ketemu, dia akan mengatakan terima kasih ya buat kasihnya kamu yang begitu besar, betul? Demikian juga oleh darah Tuhan Yesus, Bapa di sorga mau saudara dan saya menyadari bahwa segala hutang dosamu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan kita telah dipindahkan dari posisi yang dahulu dibelenggu, diikat, dikungkung oleh dosa, sekarang sudah dilepaskan dan kita sekarang menjadi sahabat Allah dan bermusuhan dengan dosa. Engkau telah diberikan kemuliaan, diberikan posisi yang baru, dibenarkan menjadi orang benar, dikasihi oleh Bapa di sorga, dijadikan anak Allah. Itu hasilnya. Amin. Ini akibatnya. Sebabnya apa? Dasarnya apa? Ayat yang kedua dasarnya. Mari kita lihat. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Karena kita nggak bisa membebaskan diri kita sendiri. Kita ada di bawah kuasa dosa pada saat itu ketika kita di luar Kristus. Tetapi sekarang saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena Roh Allah, Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, set you free. Dan saya percaya kalau saudara sudah dimerdekakan, saudara nggak akan mau tertipu untuk dibelenggu lagi, diikat lagi, betul? Dalam Kristus, ingat selalu posisi kita di dalam Kristus. Roh Allah, Roh Kudus telah memberi kita hidup, telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Amin. Pekerjaannya sudah selesai. Saya mau tanya 3 pertanyaan. Saya akan terus konsisten tanya 3 pertanyaan sampai saudara mantap menjawabnya. Tolong disiapkan Roma pasal 4 ayat 24, 25 dan Roma 5 ayat yang ke-1. Roma pasal 4 ayat 24, 25, Roma 5 ayat 1. Tuhan Yesus naik ke sorga, pekerjaannya sudah selesai, betul? Kalau pekerjaannya sudah selesai berarti ada hasilnya. Betul? Nah, pekerjaan Tuhan Yesus itu ngapain? Apa yang diselesaikan pekerjaannya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pekerjaan yang diberikan oleh Bapa di sorga dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menyelamatkan kita, betul? Menebus kita. Jadi hasilnya adalah kita, betul? Hasilnya adalah kita, produk jadinya, produk akhirnya, produk hasilnya. Mungkin gak cocok disebut produk lah. Hasil pengorbanan Tuhan Yesus adalah kita. Hidup yang diubahkan, hidup yang dibaharui, hidup yang diselamatkan, benar? Dan betapa engkau menyenangkan hati Tuhan kalau engkau menyadari hasil hidupmu sekarang. Saya mau tanya 3 pertanyaan ini. Saudara yang di rumah, saudara yang menyimak, saudara juga bisa angkat tangan, silahkan. Siapa yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke sorga? Semua. Siapa yang percaya bahwa Yesus Tuhan kita telah mati dan bangkit buat kamu secara pribadi? Amin. Siapa yang percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa sekarang kamu adalah orang benar? Tapi gak semua. Kenapa? Karena masih ada peperangan di pikiran. Masih ada pendakwaan. Mau angkat tangan? Tadi baru ngomel. Hari ini tadi pagi baru berdosa di hadapan Tuhan. Gimana saya bisa ngangkat tangan bahwa saya adalah orang benar? Ini bicara posisi. Amin. Apa hasilnya pengorbanan Tuhan Yesus? Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 24, 25 dan Roma 5 ayat yang ke-1. Bagaimana hidup saudara dan saya sekarang yang baru, posisi kita di dalam Kristus. Katakan sama saya, posisi saya yang baru di dalam Kristus. Amin. Kan tadi kita udah amin, percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Generally, ya. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit personally buat saya. Iya, amin. Berarti hasilnya siapa? Kita kan. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan kan buat kita. Betul? Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 24 sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Tadi kan kita angkat tangan yang ini kan. Saya percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Saya percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat saya. Apa hasilnya? Mari kita lihat ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Tuhan Yesus mati untuk menebus pelanggaran kita, untuk menebus dosa kita, untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan Tuhan Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus katakan sudah selesai dan Dia naik ke sorga karena pekerjaannya sudah selesai, artinya hasilnya sudah jadi, yaitu apa? Saudara dan saya
sudah dijadikan orang benar Allah. Ini bicara posisi yang baru. Amin. Mari kita lihat di Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus dikaruniakan kepada saudara dan saya untuk kita menyadari kita telah dimerdekakan. Bukan berarti kita nggak bisa buat dosa lagi. Kita telah dibenarkan karena iman secara posisi. Allah memandang saudara dan saya benar oleh karena darah Tuhan Yesus. Tapi kita masih bisa buat dosa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita telah diampuni, disucikan, dibenarkan, hati kita adalah untuk Tuhan, bukan lagi untuk dosa. Amin. Jalan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan dosa. Walaupun kita masih bisa buat dosa, darah Yesus mengampuni, menyucikan kita. Dia tidak membiarkan saudara dan saya terhilang. Dia tidak membiarkan saudara dan saya menjauh. Dia tidak membiarkan saudara dan saya keluar dari persekutuan dengan Dia. Itu sebabnya Dia selalu mengampuni kita untuk membawa kita kembali erat melekat dengan Dia. Dan kalau kita menyadari ini bukan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi untuk hidup dalam pertobatan, menikmati kasih kebaikannya Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat kembali Roma pasal yang ke-8. Tadi dasarnya kan hasilnya adalah tidak ada lagi pendakwaan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dasarnya apa? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena maut sudah dipatahkan. Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Ada kepastian, keselamatan buat saudara dan saya. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Caranya bagaimana? Tadi ayat yang pertama hasilnya, akibatnya. Demikianlah sekarang ayat yang kedua dasarnya, sebabnya, yang ketiga caranya. Mari kita lihat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena semua manusia telah berbuat dosa, ada di bawah kuasa dosa. Enggak berdaya, enggak berkuasa untuk menebus dirinya sendiri. Dan tidak ada korban yang sempurna untuk mengganti, menanggung hukuman dosa itu. Dan semua orang ada di bawah kutuk hukum Taurat, telah berbuat dosa, enggak bisa keluar dari sana. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan seluruh ketetapan hukum Taurat 100%. Enggak ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus menantang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, Yohanes pasal yang ke-8, yang mau melempari batu pada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan, silahkan lempari batu lebih dulu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup karena gagal satu, gagal sedikit, gagal secuil, rusak semuanya. Karena standar Allah begitu tinggi. Hukum Taurat baik, benar, diberikan untuk menyatakan bahwa standar Allah begitu sempurna. Dan manusia telah kehilangan kemuliaan yang begitu sempurna yang dari Allah. Dengan caranya manusia nggak akan bisa untuk mencapainya. Amin. Tapi Allah beri jalan. Karena manusia nggak ada yang pernah bisa untuk menebus dirinya sendiri, untuk datang kepada Allah dengan kekuatannya. Nggak bisa. Allah beri jalan. Bapa di sorga beri jalan. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menjadi manusia untuk apa? Untuk menggantikan saudara dan saya. Mengambil tempat kita. Mengambil posisi kita. Menanggung dosa kita. Menanggung hukuman dosa kita. Itu sebabnya dia harus lahir dalam daging. Tapi Yesus Tuhan kita dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus. Bukan dari benih manusia,
sehingga dosa tidak berkuasa. Sekalipun dia ada di dalam rahim Maria, tetapi dia adalah Allah yang Maha Kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus tidak buat dosa, dia tidak bisa buat dosa, dan dosa tidak berkuasa atasnya. He is able not to sin, and he is not able to sin. Itu sebabnya dia menjadi korban penebusan buat saudara dan saya, sehingga seluruh tuntutan hukum Taurat, kutuk dosa, hukuman dosa ditanggungkan kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kolose pasal yang kedua, tolong dibuka di sana. Kolose pasal yang kedua, betapa pentingnya untuk saudara mengerti doktrin kristologi dan soteriologi dengan benar. Kisah Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15, kita baca di sana. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Segala dakwaan, segala tuntutan hukuman yang harusnya ditimpakan kepada saudara dan saya dipakukan di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan hidup yang berkemenangan ini sudah diberikan buat saudara dan saya. Tapi kita nggak bisa berjalan hidup berkemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita masih dalam daging, kita masih dalam tubuh dosa. Roma pasal yang ke-7, Paulus diurapi Roh Kudus dan Paulus dengan jujur-jujurnya. Seorang rasul yang mengatakan, saya sendiri bergumul, saya sendiri struggling, saya sendiri berjuang antara kehendak dengan perbuatan. Saya nggak bisa dengan kekuatan saya sendiri. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang telah membebaskan. Amin. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memampukan kita, menjaga kita, menuntun kita, menolong kita, menguatkan kita, mengarahkan kita untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Tujuannya apa? Jadi tadi yang pertama, kita balik lagi ke yang pertama. Hasilnya demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini akibatnya. Sebabnya apa? Dasarnya apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana caranya? Allah telah memberikan anaknya sendiri dalam daging untuk memikul yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tujuannya apa? Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Pekerjaan Tuhan Yesus selesai, karya keselamatan saudara dan saya selesai. Hidup saudara dan saya diubahkan dari orang berdosa menjadi orang benar, diampuni, disempurnakan, diberikan hubungan yang baru dengan Bapa di sorga dalam damai sejahtera, menjadi anak-anak Allah. Saudara nggak ditinggalin di situ, nggak ditinggalin. Lihat nanti ujungnya kayak bagaimana. Nih dikasih baterai 100%, bisa 100% atau lowbat nanti. Enggak, Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Untuk kita hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan diam di dalam kita. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita menurut roh, bukan lagi daging, sekalipun kita masih hidup dalam daging. Life is decision.
Hidup adalah keputusan. Supaya hari ini kau bisa mengambil keputusan yang benar, sekalipun ada keinginan daging, titik lemah kita, ada keinginan mata, titik lemah kita, ada keangkuhan hidup, titik lemah kita, dan itu masih area iblis untuk berusaha menipu, menjatuhkan kita, tetapi kita bisa mengambil keputusan, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus, saya nggak bisa jalan sendiri. Kalau saya jalan sendiri, maka saya akan jatuh dalam keinginan daging itu, keinginan mata itu, keangkuhan hidup itu. Tapi kalau Roh Kudus yang tuntun saya akan kuat. Amin. Kita tidak akan jatuh. Bagian saudara dan saya adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Adakah ini menjadi doa saudara? Penyerahan saudara setiap hari? Atau kita hanya sibuk berdoa setiap pagi dengan keranjang pokok doa kita, keranjang kebutuhan doa kita, checklistnya kita liatin, ini udah disampaikan belum sama Tuhan, ini udah diminta belum sama Tuhan, ini kelewatan enggak? Tapi adakah kita minta justru yang sangat penting? Roh Kudus, tolong saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya waktu hidup, hari yang Tuhan karuniakan, umur yang Tuhan karuniakan, kesempatan yang Tuhan Yesus karuniakan untuk hidup saya dipimpin oleh Roh Allah dan menurut Roh Kudus. Katakan amin. Yang pertama, Roh Kudus dalam pikiranmu. Amin. Roh Kudus langsung berurusan dengan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiranmu membentuk hidupmu. Apa yang seseorang pikirkan tentang dirinya, demikianlah ia jadinya. Kitab Amsal katakan demikian. Karena pikiran itu membentuk perkataan, membentuk perbuatan, membentuk sikap, membentuk tindakan. Pikiran itu sebagai proses dalam pengambilan keputusan. Dan pikiran dan hati satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang diproses dalam pikiran tersimpan dalam hati. Firman Tuhan menasihatkan, sebab itu pikirkanlah semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang manis, yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Agar apa? Yang masuk ke hatimu adalah yang benar, yang manis, bukan racun, bukan pahit, amin, bukan virus, tapi semua apa yang baik dan benar. Dan Roh Kudus menolong kita di pikiran kita. Mari kita lihat ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Dan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah selesai tadi membawa saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Enggak terlukiskan hidup dalam damai sejahtera itu. Bukan berarti enggak ada masalah. Sekalipun ada masalah, karena ada damai sejahtera Allah, ada ketenangan, ada kekuatan, ada keberanian untuk percaya, ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan yang dari Tuhan, ada jalan yang Tuhan buka, ada kesanggupan untuk menantikan waktunya Tuhan, tidak dibelenggu oleh kekhawatiran, tidak dibelenggu oleh kecemasan, mempercayai bahwa Tuhan Yesus mengaruniakan setiap pemberian yang baik buat saudara dan saya. Ada damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera, karena dosa berusaha merusakkanmu untuk tidak hidup dalam damai sejahtera. Tetapi keinginan roh ialah untuk saudara dan saya hidup dan damai sejahtera. Ini setiap hari keputusan kita. Dosa akan terus menggoda, keinginan daging akan ada, keinginan mata akan ada, keangkuhan hidup akan ada. Tapi ketika engkau berusaha untuk digoda, engkau bisa ingat mengambil keputusan, no, saya nggak mau dirusakkan lagi. Karena kalau saya melakukan itu, sama seperti memberi tempat kepada maut. Padahal maut sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya.
Saya mau hidup dalam damai sejahtera. Saya nggak mau dibelenggu lagi. Kita nggak mau lagi dalam siklus entar bertobat, entar dosa, entar nyesel lagi, entar bertobat, entar dosa, entar nyesel lagi. Ujung-ujungnya malu ketemu Tuhan. Ujung-ujungnya malu datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada pendakwa. Karena ada pintu yang dibuka buat dosa. Tapi kalau kita mau setiap hari, Tuhan yang udah berkorban, pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di dalam saya. Hasilnya adalah untuk hidup saya, hidup dalam damai sejahtera. Saya mau hidup dalam damai sejahtera itu, katakan amin. Dan Roh Kudus menolong kita untuk memikirkan hal-hal yang dari Allah untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Masalah ada, persoalan ada, tantangan ada, tekanan ada. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita menolongmu, apa yang ada di pikiranmu? Janjinya Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita lihat kembali. Yang kedua, Roh Kudus dalam perbuatanmu. Jadi pikiran kita, perbuatan dan perkataan kita. Sebagaimana panggilan Tuhan Yesus kepada Gembala Sidang, Bapak almarhum Pendeta Pariaji, untuk menyerukan suci pikiranmu, suci perkataanmu, suci perbuatanmu. Dan kita bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus dalam perbuatanmu. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kan seperti lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, sempit mana kau pilih. Yang bisa nyanyi ketahuan umurnya dah. Gen Z, Gen Alpha nggak tahu lagu ini. Jadi kira-kira yang bisa nyanyi ketahuan ya umurnya berapa. Sudah cukup tua. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Jadi pertama-tama sadari dulu bahwa hidup saudara dan saya sekarang ini sudah diubahkan hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Tujuannya bukan lagi untuk menikmati dosa, tujuannya bukan lagi untuk menikmati dunia dengan segala kesenangannya yang sementara dan dengan segala tipuannya membawa pada kebinasan, kehancuran. Tetapi tujuan hidup saudara dan saya sekarang adalah untuk hidup kekal di sorga. Punya hubungan dengan Bapa di sorga. Ada dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya oleh kuasa Roh Kudus. Dan betapa indahnya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata anak di sana dalam bahasa Yunaninya pakai kata huios. Ada beberapa kata buat anak. Tekmia, anak yang baru lahir. Anak kecil. Paidia, anak yang balita, anak-anak. Tapi tekmia, paidia bisa jadi anak orang lain atau anak secara umum. Tapi huios bicara anak yang karena punya hubungan dengan bapaknya. Baik itu hubungan darah, hubungan kandung, ataupun diangkat, diadopsi, sah menjadi anak, benar-benar anak, punya hubungan dengan papanya. Ini arti kata huios. Dan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, saudara dan saya sudah dijadikan huiosnya Allah. Artinya kita diberikan yang paling mahal, paling berharga, yaitu apa? Hubungan, relationship dengan Allah. Yang dahulu rusak oleh dosa. Sekarang dikembalikan, dan dikembalikan bukan lagi sebagai hamba dengan Tuhan, tapi anak dengan Bapaknya. Dan hubungan anak bicara apa? Kalau saudara baca kembali Yohanes 1 ayat 12, mereka menjadi anak-anak Allah, barang siapa percaya dalam namanya dan menerimanya, diberi kuasa, otoritas menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Anak bicara privilege, anak bicara kuasa, otoritas.
Anak bicara waris, anak bicara akses, anak bicara relationship. Amin. Kalau papamu seorang yang punya posisi yang sangat penting dalam satu organisasi atau satu perusahaan, kamu sebagai anak nggak perlu nunggu sebulan buat janji untuk ketemu papamu. Betul? Orang lain mungkin mesti nunggu sebulan, 2 minggu, seminggu untuk dapat jadwal ketemu. Tapi kamu bisa masuk ke ruangan dia. Kenapa? Karena kamu anaknya. Betapa privilege akses yang diberikan buat saudara dan saya. Amin. Kita diampuni dari orang berdosa yang dahulu adalah musuh Allah. Tapi Allah mengejar kita bukan untuk menghukum, tapi mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia memulihkan kita, membaharui kita, membuat kita di matanya tak bercacat, tak bercela, orang benar, orang kudus di hadapan Allah oleh karena darah Yesus anaknya. Dan sekarang bukan hanya berhenti sampai di sana. Bukan hanya diselamatkan lalu dibiarin. Enggak, saudara dan saya dijadikan anak dan dikaruniai Roh Kudus, katakan amin. Untuk menolong kita, menjaga kita. Betapa luar biasa kasih Allah. Kalau saudara renungkan ini, apa yang Bapa di sorga buat, yang korbankan buat saudara dan saya. Betapa berharganya hidup kita. Buat Bapa di sorga, ini yang membuat kita nggak akan main-main dengan hidup kita. Kita nggak akan menjalani hidup kita dengan murahan. Amin. Mari kita lihat. Yang ketiga, Roh Kudus dalam perkataanmu. Jadi tadi dalam pikiran. Kenapa? Karena pikiran ini satu area yang terbuka. Iblis lawan kita akan selalu berusaha menipu di mana di area pikiran. Tapi Roh Kudus ada di pikiranmu. Menolongmu memikirkan hal-hal yang dari Roh Allah. Katakan amin. Roh Kudus ada dalam perbuatanmu. Memampukan kita mematikan perbuatan daging. Dan Roh Kudus ada dalam perkataanmu. Mari kita lihat ayat 15 dan ayat 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, uyosnya Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh Kudus yang menolong, memampukan saudara dan saya untuk bisa berkata kepada Bapa di sorga, ya Aba, ya Bapa. Saya mau tanya sederhana, relationship yang namanya relationship itu hubungan satu arah atau timbal balik? Timbal balik. Kalau hubungan satu arah berarti bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa diterusin. Hubungan yang timbal balik. Allah berinisiatif memulihkan hubungannya dengan kita. Mengangkat kita menjadi anaknya. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa hubungan timbal balik dengan Allah. Kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Itu satu seruan yang udah paling ampuh banget. Kalau saudara orang tua, saudara akan ngerti. Kalau anak saudara berseru, Papa, Mama, saudara akan tinggalin semuanya, saudara akan lari ke anak saudara. Betul? Satu hari kalau kamu jadi orang tua yang belum menikah, kamu akan ngerti. Mungkin anak kita lagi ada di ruangan yang mana atau gimana, nggak tahu lagi ngapain, tiba-tiba dia berseru, Papa, Mama. Saudara tinggalin yang lain gak penting. Yang penting adalah anakmu dan teriakan dan seruannya. Bapa di sorga mau menyatakan ini, kamu begitu pentingnya. Seruanmu itu begitu pentingnya buat Bapa di sorga. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa berseru itu, ya Aba, ya Bapa. Segala pendakwaan yang menghambat kita untuk bisa berseru, tapi siapa saya? Saya kan berdosa. Enggak, Roh Kudus meyakinkanmu oleh firman Kristus, kamu telah ditebus, kamu telah diampuni, kamu telah dibenarkan, kamu dikasihi Bapa di sorga, kamu bisa berseru, ya Aba,
Ya Bapa. Amin. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Nah, kalau saudara baca di sepanjang Alkitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus juga mengajar, kesaksian 2 orang itu cukup, betul? Sampai diterapkan ke sistem hukum loh. Tolong koreksi saya kalau saya keliru karena saya bukan ahli hukum atau belajar sarjana hukum. Tapi setahu saya, kesaksian itu harus ada 2. 1 nggak kuat, minimal 2 kesaksiannya. Dan betapa kesaksian ini sah, kenapa? Karena bukan hanya kita yang bersaksi, tapi Allah sendiri yang bersaksi di dalam kita. Roh Kudus itu Allah. Allah sendiri yang menyatakan, benar kamu itu anakku. Roh Allah itu yang turut bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapamu di sorga itu berkuasa di atas segalanya. Amin. Itu sebabnya ketika kita memuji Tuhan, kenapa memberi kekuatan, ketenangan? Karena ketika kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Bapa kita di sorga, betapa dahsyatnya Dia, betapa ajaibnya, betapa agungnya, betapa mulianya. Lalu di saat-saat itu, di menit itu, Bapa bersuka kita tinggikan, agungkan, tetapi Bapa di sorga juga menyadarkan kita, kamu tuh anakku. Amin. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara perhatikan di sini, berhak menerima janji Allah. Bukan berarti hidup sebagai anak Allah nggak ada pergumulan, nggak ada penderitaan, nggak ada kesesakan. Ada. Bahkan kalau saudara baca dalam perjanjian baru gereja mula-mula, justru mereka yang tadinya hidupnya mungkin tenang-tenang aja, begitu mengikut Kristus, mereka jadi buruan, mereka jadi buronan, mereka jadi musuh negara, mereka jadi musuh banyak orang, mereka ditindas, mereka dicari, mereka diuber. Tetapi saudara perhatikan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam kesesakan, dalam penderitaan, enggak ketinggalan, pasti ada juga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya Roh Kudus itu begitu ajaib. Mewahyukan firman-Nya. Amin. Hidup mengiring Yesus. Memang ngalami kok kondisi yang sama-sama, mungkin keadaan yang lagi sulit. Tapi saudara dan saya mengalami ada tangan Tuhan yang kuat memeliharamu. Amin. Ada kesesakan, ada pergumulan, ada tekanan, ada kesulitan. Tetapi ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kesesakan, kesulitan karena dosa dan pelanggaran kita, bertobat. Datang pada Tuhan Yesus. Dia setia mengampuni kita. Dan Dia menolong kita. Dan hidup dalam pertobatan, berbalik arah. Amin. Mari kita lihat. Sehingga, kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini, hidup oleh Roh Kudus, kita menyadari tujuan hidup kita finalnya adalah untuk mengalami kemuliaan kekal dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan dalam kita, dalam tubuh kita yang masih daging ini. Luar biasa loh kasih Allah. Begitu Roh Kudus mau berkorban diam di dalam tubuh kita, menjadikan kita bait Allah. Panjang sabarnya Roh Kudus. Amin. Jangan membuatnya menjadi percuma. Untuk justru kita diubahkan, dibaharui, menyadari tujuan hidup saya adalah kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sehingga kalau kita arahkan pandangan kita kepada pribadi Kristus, kedatangannya, anugerah kekekalannya, hidup kekal di sorga, itu yang memampukan kita oleh kuasa Roh Kudus tekun, setia, menantikan sampai hari Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan. Seorang pemain musik memimpin pujian. Roh Kudus berkarya di dalam kita, dalam pikiranmu, memikirkan hal-hal yang dari Allah, yang dari Roh Allah, yaitu hidup dan damai sejahtera. Yang kedua, dalam perbuatanmu, Roh Kudus menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberi kita, menuntun kita, memimpin kita adalah anak Allah. Dan yang ketiga, memampukan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa, dan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Peganglah tanganku, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Roh Kudus, bawa kami, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama
yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus. Angkat tanganmu dua-dua, katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini sedang struggling. Hatimu mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kadang seringkali engkau buat dosa lagi. Mari malam hari ini katakan, Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, saya memberi diri dipimpin Roh Kudus. Saya nggak bisa jalan sendiri. Roh Kudus, pegang terus saya. Roh Kudus penuhi saya. Ada saudara yang sedang di rumah, aku sedang merindukan lawatan Tuhan. Mari malam hari ini katakan, Roh Kudus, aku haus akan Engkau, penuhi aku. Ya lama, 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 ya lama. Ya lama, ya lama, ya lama. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir, membalut hati yang luka. Kasih Yesus mengalir, mengisi yang kosong. Kasih Yesus mengalir, memberi ketenangan, memberi kelegaan. Mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, katakan, kasih Yesus mengalir dalamku, membuat damai di hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku, yang tak pernah kering. Sekali lagi katakan, kasih Yesus
Yesus mau yang tak pernah Engkau mengalami kasih-Nya. kasih Yesus melekat hatiku. Merasa teduh dalam kasih. ku merasa teduh dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh. Buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati wahai saudara. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyentuh dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada malam hari. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh dan darah, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita mengucap syukur buat kasih Bapa di sorga, buat pengorbanan Tuhan Yesus, dan buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus, dan kita memberitakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, sampai Dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus yang telah memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus, sembuh, sehat sempurna, dan setiap hari kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, ahli waris kerajaan sorga. Untuk kami bersama keluarga kami dijaga Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Keluarga yang kudus, tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian, tidak ada perselingkuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan oleh darah Tuhan Yesus dari segala belenggu dosa, dari segala iblis setan dan perbuatannya. Kami telah dilepaskan oleh darah Tuhan Yesus dari segala kegelapan, untuk kami hidup dalam terang Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kembali. Keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling lembut hati, saling lembut perkataan, saling menolong, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Oleh bilur Tuhan Yesus, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, liver kami sehat, lambung kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami normal, hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna, imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Setiap sel tubuh kami sembuh sehat sempurna, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Otak kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat sempurna, darah kami sehat sempurna, pembuluh darah kami sehat sempurna, tulang-tulang kami sembuh sehat sempurna, sendi-sendi kami sembuh sehat sempurna, panca indera kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap organ tubuh kami sehat sempurna. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Tuhan Yesus, ada ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kasih anugerah Tuhan Yesus yang melimpah, kekuatan Tuhan Yesus, hikmat Tuhan Yesus senantiasa ada memenuhi Ibu Daniati bersama keluarga dalam perlindungan Tuhan Yesus, dalam urapan Tuhan Yesus untuk melayani jiwa-jiwa domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Gereja Tiberias Indonesia, di mana ada, jadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak jiwa-jiwa
untuk dipersiapkan di akhir zaman menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga, yang setia menantikan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga, Tuhan Yesus proteksi, dan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus cukupkan. Kami berdoa buat setiap anak-anakmu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami, dan Engkau menjawab seturut waktumu Tuhan Yesus, seturut caramu Tuhan Yesus yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan atau pikirkan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Septi, bebas dari kanker payudara, sembuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Marta, Ibu Mansia juga sembuh sehat sempurna. Ibu Ida juga sehat selalu. Tuhan Yesus berkati Miss Mega, terima pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus jumpai Fadila, Tuhan Yesus yang menyelamatkannya. Tuhan Yesus berkati Awang juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, lambungnya sehat, ginjalnya sehat, empedunya bebas dari tumor. Mamanya Aca juga diberkati Tuhan Yesus, panjang umur. Graciela juga sembuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menjamah, menyelamatkan Tiara, Jihan dan Wanda dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kami hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa, seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di sorga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bersyukur pada malam hari ini kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu. Engkau mengaruniakan kami ada di dalam-Mu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam kami. Tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, mengucap berkat buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus, seturut kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, dan dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus Tuhan kami, di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 11 digenapi dalam hidupmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus yang membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau dijadikan Tuhan Yesus seperti mata air yang tidak pernah kering, mengalir menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera, sukacita yang melimpah,
kepenuhan, kecukupan, kekuatan yang dari Tuhan Yesus menyertaimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu senantiasa. Persekutuan yang manis, pimpinan, pertolongan Allah Roh Kudus nyata dalam hidupmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan terpesona, karena engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, menerima, mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus, kasih kemurahan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupmu tidak habis-habisnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Allah yang hidup, kita katakan amin. Shalom saudara. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jangan demikian berakhirlah ibadah kita, yaitu ibadah reli doa Pentakosta pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah reli doa Pentakosta yang berikutnya, dan juga di ibadah Minggu Raya pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.